Puji nama Tuhan. Sama-sama kita buka dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Kalau sudah ketemu katakan aha. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama, emas dan perak tadi. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, emas dan perak. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Katakan wow. Emas. Haleluya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini sesuai dengan tema yang dikasih buat saya. Saya mau sharing soal bagaimana kita dipakai di rumah Tuhan, bagaimana kita berguna untuk pekerjaan Tuhan. Oke. Itu sebabnya malam hari ini saya berikan judul khotbah saya, to be useful is to be careful. Semua katakan 3. Oke, to be useful is to be careful. Oke, kalau Anda mau dipakai Tuhan, maka Anda harus berhati-hati. Oke, kalau Anda mau dipakai di rumah Tuhan, kalau Anda mau dipakai di marketplace, maka Anda harus waspada, Anda harus berhati-hati. Bilang orang kiri kanan, to be useful is to be careful. Saudara, mulai khotbah saya di malam hari ini saya ingin ajukan satu pertanyaan. Nanti akan saya ulangi di akhir khotbah saya. Siapa yang rindu untuk dipakai Tuhan? Dimanapun dia ada, di rumah Tuhan, di kampusnya, di kantor, siapa saja yang ingin, yang mau, yang rindu dipakai Tuhan. 1, 2, 3. Banyak semua, semua ya. Oke. Karena gini saudara, kenapa saya tanya? Karena saya ingin nanti setelah khotbah saya akan tanyakan hal yang sama lagi. Semua orang ingin dipakai Tuhan, tapi satu hal yang harus teman-teman tahu bahwa untuk dipakai di rumah Tuhan, untuk dipakai Tuhan ternyata ada harga yang sangat mahal yang harus kita bayar. Nah, kita akan lihat secara khotbah saya. Dan saya challenge, saya ingin di akhir khotbah ini ketika saya tanyakan hal yang sama, tangan saudara masih tetap terangkat. Walaupun saudara tahu bahwa ternyata ini harga yang mahal yang harus saudara bayar. Oke, saudara, Tuhan memiliki rencana yang besar bagi semua kita. Amin. Saya percaya bahwa bahkan jauh sebelum kita hadir di muka bumi, kata firman Tuhan, sebelum bumi ini dibentuk, sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah menetapkan kita. Amin. Tuhan sudah menentukan rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi sebelum dunia ini ada, sebelum dasar-dasar ini dibentuk, kata firman Tuhan, Tuhan sudah tahu rancangan apa yang terbaik bagi Anda dan saya. Amin. Dan Tuhan mau ketika Anda ada di muka bumi, Anda hidup, Anda menggenapi tujuan dan rencana Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau Anda hidup dan Anda hidup menggenapi setiap tujuan dan rencana Tuhan. Saudara, untuk dipakai Tuhan, untuk dipakai Tuhan, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup Anda dan saya, maka kita dipanggil, kita dibentuk, kita diproses, kita dilayakan. Amin. Supaya suatu saat saudara, setiap pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan siapkan itu mampu kita jalani dengan baik. Dan semua kita tahu bahwa proses itu tidak enak. Semua kita tahu bahwa proses itu kadang sulit dan tidak semua orang mau lewati proses. Ada banyak orang, ada banyak anak muda di tengah jalan, pada akhirnya dia memilih untuk mundur. Kenapa? Karena dia nggak bertahan di dalam proses. Tapi saya berdoa malam hari ini semua kita bertahan sampai selesai. Amin. Ya, karena kita mau hidup untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam generasi kita. Pada masa kita, saya percaya bahwa semua kita rindu untuk dipakai oleh Tuhan dengan kita punya talenta masing-masing. Puji Tuhan. Tadi dalam ayat yang kita baca, kita menyatakan bahwa di dalam rumah yang besar, dalam rumah Tuhan atau mungkin marketplace, terdapat 2 jenis perabot. Semua katakan 2 jenis perabot. Yang pertama perabot dari emas dan perak. Dan kata firman Tuhan, perabot dari emas dan perak itu untuk maksud yang mulia. Dan yang kedua, perabot dari kayu dan tanah
untuk maksud yang kurang mulia. Pertanyaan saya, apakah kita masuk dalam jenis perabot yang mulia atau yang biasa-biasa saja? Apakah Anda masuk kategori perabot dari emas dan perak, ataukah Anda masuk kategori perabot dari tanah dan kayu? Anda masuk kategori yang mana? Selesai khotbah baru Anda bisa jawab. Oke. Saudara, apakah kita masuk jenis perabot yang mulia ataukah yang biasa saja? Saudara, itu bukan ditentukan oleh latar belakang pendidikan kita. Itu enggak ditentukan oleh status sosial kita. Itu enggak ditentukan oleh warna kulit kita. Itu enggak ditentukan oleh embel-embel lainnya, tapi ditentukan oleh keputusan dan pilihan kita yang kita ambil hari ini. Dan saya berani bilang, itu ditentukan oleh pilihan dan keputusan yang akan kita buat malam hari ini. Anda mau jadi perabot yang biasa atau yang mulia, sekali lagi ditentukan oleh keputusan dan pilihan apa yang Anda mau ambil malam hari ini waktu Anda dengar firman Tuhan. Ingat, yang mulia itu cuma perak dan emas. Yang biasa-biasa saja itu cuma kayu dan tanah. Oke. Gak peduli sekarang mungkin Anda berpikir, ya saya cuma tamatan SMA, saya bukan tamatan S1 atau S2. Gak peduli saudara. Oke. Anda jadi perabot yang mulia atau yang biasa, tidak sama sekali ditentukan oleh status sosial Anda, posisi Anda, kedudukan Anda. Tidak. Tapi sekali lagi ditentukan oleh keputusan dan pilihan apa yang Anda buat dalam hidup Anda. Yang pertama katakan amin. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, keputusan ya, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, Alkitab banyak menuliskan orang-orang biasa tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Semua orang tahu Abraham, orang biasa dulu di Ur Kasdim, nggak kenal Tuhan, tapi Tuhan panggil untuk satu tujuan yang paling besar. Apa itu? Kata firman Tuhan, dia jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Wow. Semua orang tahu Musa, dulu pangeran terusir dari Mesir kerajaan, jadi orang biasa hanya gembala kambing domba di Midian, tapi dari padang gurun Tuhan panggil dia. Tuhan kasih, ini loh tujuanmu. Digenapi. Jadi berkat bagi jutaan orang Israel keluar dari Mesir. Semua orang tahu Ruth, perempuan Moab biasa, tapi apa yang diputuskan untuk ikut mertuanya Naomi, itu merubah sejarah jalan hidupnya. Dan semua orang tahu dari Ruth lahir Yesus, silsilahnya. Semua orang tahu Daniel, semua orang tahu Daud, Maria, Petrus, orang biasa, bahkan Paulus. Ini orang-orang biasa, tapi setiap keputusan yang mereka buat itu merubah sejarah jalan hidup mereka. Tujuan Tuhan digenapi dalam setiap masa hidup mereka. Tujuan Tuhan, rencana Tuhan digenapi di dalam setiap generasi hidup mereka. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa dipakai untuk tujuan Tuhan yang mulia? Sekali lagi, bagaimana agar kita bisa dipakai untuk tujuan Tuhan yang mulia? Yang pertama, kalau Anda mau dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia, kalau Anda mau rencana Tuhan digenapi dalam generasi hidup Anda, yang pertama, tinggalkan hubungan yang tidak benar. Yang pertama apa? Tinggalkan hubungan yang tidak benar, tinggalkan hubungan yang tidak kudus. Semua kita pasti setuju ya, bahwa hubungan kita mempengaruhi seberapa besar Tuhan dapat memakai kita. Sekali lagi, hubungan kita mempengaruhi seberapa besar Tuhan dapat memakai kita. Jika hubungan kita terutama dengan, dalam tanda kutip, orang-orang yang mengaku percaya, orang Kristen, namun hidupnya masih berkompromi dengan dunia, hidupnya masih mencintai dosa, tentu akan menghambat tujuan Tuhan digenapi dalam hidup Anda. Bagaimana Anda bergaul, bagaimana Anda membangun hubungan dengan tipikal orang-orang yang seperti gini, yang katanya orang Kristen, tapi masih kompromi dengan dosa, masih hidup berdosa. Kalau Anda masih bangun hubungan dengan orang-orang yang seperti gini, percayalah itu akan menghambat tujuan dan rencana Tuhan digenapi dalam hidup Anda. Jadi be careful, bilang orang kiri kanan, be careful. Be careful with your relationship. Saya pernah dengar ada yang bilang begini,
10 tahun ke depan Anda akan jadi seperti apa? Itu ditentukan oleh siapa saja orang-orang yang bergaul dengan Anda. Atau buku-buku apa yang Anda baca sekarang. Seperti gitu ya. Oke. 5 tahun, 10 tahun dari sekarang Anda akan jadi seperti apa? Itu ditentukan oleh circle Anda. Bilang orang di kanan, be careful with your circle. Yes, to be useful is to be careful. Hati-hati dengan siapa orang-orang di sekeliling Anda. Oke, siapa circle pertemanan Anda? Di kampus, di pekerjaan, di rumah, siapa yang ada dalam lingkaran pergaulan Anda? Be careful. Amin. Amsal 13 ayat yang ke-20 katakan begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, hubungan yang saya maksudkan di sini itu bukan cuma soal hubungan dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, tapi ini juga soal hubungan-hubungan pribadi kita yang dalam tanda kutip saya bilang membawa beban dalam hidup Anda. Ada orang-orang yang membangun hubungan dengan seseorang atau dengan sesuatu, tapi dalam hubungannya itu nggak sadar yang dia bawa itu beban. Dan mungkin dia nggak punya pilihan lain dan dia terus berjalan, tapi jalannya itu dalam tekanan, jalannya itu, hubungannya itu dengan beban, dengan kuk. Ada orang-orang yang saya heran gitu, dalam hubungan pacaran dia tinggal, tapi dia tahu hubungannya sudah toksik, tapi dia masih bertahan di sana. Kita ngomong terbuka. Oke, kalau Anda mau dipakai Tuhan, kan awal saya tanya, mau dipakai Tuhan, semua angkat tangan. Anda nggak tahu harga yang harus Anda bayar. Yang pertama, tinggalkan hubungan yang tidak kudus. Tinggalkan hubungan yang tidak benar. Anda berani nggak? Ini baru poin pertama loh. Anda mau dipakai Tuhan, harga yang harus Anda bayar, tinggalkan hubungan seperti gini. Gak gampang. Alkitab yang bilang, oke, hubungan bisnis, bahkan hiburan yang kita lihat tiap hari itu mempengaruhi hubungan kita. Tontonan apa yang tiap hari Anda konsumsi itu menentukan Anda akan jadi pribadi yang seperti apa. Ya kan? Orang bisa berjam-jam habiskan waktunya di depan media sosial, di depan film Korea. Oh iya, ya, itu ya. Itulah. Anda senyum karena Anda tahu orangnya atau mungkin Anda orangnya. Anda yang mana? Anda tahu orangnya atau Anda orangnya? Kalau Anda orangnya, saya bilang saudara, Anda nggak bisa dipakai Tuhan. Oke, perhatikan, be careful. Dari ini engage. Ini hubungan, ini bukan cuma dengan pribadi, tapi dengan sesuatu, dengan something yang tanpa Anda sadar itu mengikat Anda. Itu hubungan. Ya kan? Anda banyak habiskan waktu untuk tontonan yang gak berarti, yang gak penting, ketimbang Anda belajar, Anda baca buku, kembangkan diri, upgrade, Anda punya pengetahuan. Yang setuju katakan amin. Anda berani gak bayar harga kayak gini? Kalau sudah sakit terikat dengan media sosial, berjam-jam habiskan waktu dengan game online, mungkin dengan TikTok, Instagram, Twitter dan lain-lain. Ini beban. Nah, kalau Anda mau dipakai Tuhan, Anda harus berani lepas ini ikatan. Anda harus berani lepas hubungan yang seperti gini. Saudara lihat, ketika Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan rumah ayahnya dan pergi ke Kanaan, itu di Kejadian 12 ayat yang pertama. Saudara, salah satu alasan Tuhan adalah agar Abraham itu dipisahkan dari anggota keluarganya yang notabene adalah penyembah berhala. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tujuan Tuhan untuk bilang Abraham keluar dari sana untuk pisahkan dia dari keluarganya yang notabene nggak takut Tuhan. Jadi kadang-kadang saya lihat bahwa cara Tuhan tuh kadang-kadang agak ekstrim ya. Tapi Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Kadang kita bisa protes, kadang kita bisa nggak setuju sama Tuhan, punya keputusan. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya kan? Amin. Tuhan tahu. Papanya Abraham Tera. Ya kan?
isi keluarganya itu menyembah Allah yang lain. Yosua 24 ayat 2 katakan gini, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tuhan tahu kalau Abraham masih ada di sana, dia nggak bisa penuhi rencana dan tujuan Allah dalam hidupnya. Makanya Tuhan tarik dia keluar dari Ur Kasdim, ke sana. Kita hanya bisa lihat sebatas ini teman-teman, tapi Tuhan tuh lihat. Tuhan tahu kalau Abraham masih di Ur Kasdim, dia nggak bisa, nggak mungkin jadi bapak bangsa yang besar, bapak segala bangsa, nggak mungkin. Abraham harus meninggalkan keluarganya agar dia pakai Tuhan untuk tujuan yang mulia. Abraham harus mengakhiri hubungannya. Walaupun memang saudara terbukti bahwa ketika dia keluar masih ada Terah bersama-sama dengan dia, masih ada Lot bersama-sama dengan dia. Tapi day by day saudara, hari demi hari, waktu demi waktu, itu semua disingkirkan. Karena begitu Abraham keluar, dia bawa Terah, dia bawa Lot, itu sama seperti dia lagi menunda janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Jadi selama Anda masih bersikukuh hidup dalam hubungan yang membangun, Anda sementara menunda janji Tuhan digenapi dalam hidup Anda. Semakin lama Anda bertahan dengan hubungan-hubungan yang seperti gini, semakin lama Anda melihat janji Tuhan digenapi, bahkan mungkin gak akan digenapi. Yang percaya katakan amin. Sekarang Anda tahu kalau mau dipakai Tuhan harganya seperti apa. Oke. Bahkan menurut beberapa pakar Alkitab dibilang bahwa 15 tahun Abraham, Terah, Lot itu tinggal di Haran. Lama sekali. 15 tahun lama. 15 tahun janji Tuhan tertunda hanya karena Abraham masih kayak gitu. Tapi memang finally pada akhirnya ya dia tinggalkan. Terah mati, dia lanjut tapi masih dia bawa Lot. Tapi pun pada akhirnya juga dia tinggalkan Lot. Mereka berpisah. Lot artinya tirai. Jadi selama dia berjalan dengan Lot, ada yang masih menghalangi Abraham. Pandangan Abraham untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang besar. Anda perhatikan mungkin ada lot-lot di samping kiri kanan Anda, bukan di sini ya, sorry bukan. Di lingkungan Anda. Ada tirai-tirai yang masih menghalangi Anda terhadap janji Tuhan. Tinggalkan itu. Bisa, amin. Amin. Tuhan kadang-kadang pakai cara yang tidak biasa, yang gak biasa. Kadang cenderung sangat keras, tapi untuk memisahkan kita dari hubungan yang tidak membangun kita. Supaya kita dibawa ke dalam tujuan Tuhan yang jauh lebih mulia. Saya percaya, saudara, Yusuf dia nggak ngerti kenapa dia dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya. Saya percaya Yusuf nggak mengerti kenapa dia dijual. Bisa lihat 13 tahun dia bertahan. 13 tahun dia terus fight. Dia harus terpisah dari papanya, mamanya yang dia kasihi, yang dia cintai. Oke. Dia nggak ngerti. Tapi Tuhan tahu Yusuf ini yang terbaik. Saudaramu jahat semua. Kamu harus dipisahkan Yusuf. Oke. Tuhan punya tujuan bagi Yusuf. 13 tahun kemudian, kata kitab, dia di sana untuk memelihara kehidupan satu bangsa yang besar. Yang percaya katakan amin. Itu jadi buat hidup kita. Karena kita nggak mengerti. 13 tahun lewat itu semua dia harus terpisah dengan orang tuanya, papanya ini sayangi. Bukan Anda lihat waktu dia lihat Benjamin, dia nggak tahan nangis. 13 tahun pendam itu. Kadang-kadang orang nggak tahan, orang protes sama Tuhan. Kenapa saya alami ini? Kenapa saya alami itu? Tapi tadi di awal saya bilang Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi Anda. Tuhan lebih tahu dengan cara bagaimana Anda diproses. Satu, Tuhan punya mau. Tujuan yang mulia, rencana yang indah itu digenapi dalam hidup Anda. Yes. Itu jadi buat Abraham, itu jadi buat Yusuf. Pada akhirnya janji Tuhan digenapi dalam hidup Yusuf. Jadi Perdana Menteri, dia bisa pelihara hidup satu bangsa yang besar. Anda mau dipakai Tuhan, tinggalkan hubungan yang tidak benar. Tinggalkan hubungan yang tidak kudus. Anda yang pacaran, saya ulangi sekali lagi. Hubungan yang toksik saya bilang udah berhenti. Jangan Anda buang-buang waktu. Dari mimbar ini kami terus bilang, Anda sering dengar, jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang pada akhirnya bikin Anda juga kecewa. Mending sekarang daripada sudah masuk ikatan pernikahan, terlambat gak bisa. Oke, sehidup semati. Ya kan? Makanya kalau ketemu, jangan ketemu di arena tinju. Ketemulah di rumah Tuhan. Amin.
Kalau ketemunya di arena tinju, dia nggak takut Tuhan, nanti dalam rumah jadi arena tinju. Ya kan? Dia kalah atau Anda yang kalah? Dia yang KO atau Anda yang KO, itu saja. Ya, amin. Ya, dia cari takut Tuhan, puji Tuhan. Colek orang ke kanan bilang, ayo kotong kayak gitu juga. Maksudnya apa? Bangun hubungan yang benar. Oke, bilang orang ke kanan, be careful. Hati-hati dengan hubungan yang lagi sementara Anda bangun. Be careful. Hati-hati. Tuhan gak main-main. Oke, Tuhan gak main-main. Setiap wajah yang saya lihat malam hari ini, saya bilang dengar baik-baik. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Jadi jangan rusak rencana Tuhan dalam hidup Anda hanya karena Anda bersikuku bertahan dalam hubungan yang gak fair, hubungan yang gak sehat. Jangan, teman-teman. Oke. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa dipakai untuk tujuan yang mulia? Yang kedua, matikan keinginan dosa. Yang kedua, matikan keinginan dosa. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-22. Saudara perhatikan yang saya garis bawahi, yang saya bikin tebal. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Itu yang saya garis tebal. Lalu kejarlah keadilan, kesetiaan, dan seterusnya. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, yang kedua, harga yang kedua yang harus Anda bayar. Anda harus berani, Anda harus mampu, Anda harus bisa matikan keinginan dosa. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Saudara, kalimat jauhilah nafsu orang muda, tadi waktu saya baca di dalam versi di Amplified Bible, dikatakan gini, run away from youthful lust. Lari, semua katakan lari. Tahu ya, untuk dosa Tuhan bilang lari. Lari artinya lari. Orang ke kanan lari artinya lari. Lari. Ya. Lari artinya pastor jalan yang dipercepat, ya sama aja. Jadi apa itu nafsu orang muda yang harus dijauhi? Nah, semua sini orang muda ya. Ada yang orang tua rasa orang muda, semua orang muda. Haleluya. Oke. Apa itu nafsu orang muda yang harus dijauhi? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ada banyak karakter Allah yang harus dihidupi oleh anak muda. Oke. Tapi pada faktanya itu bertentangan dengan karakter alami anak muda. Materi konsel kemarin ya, kecenderungan alami manusia itu bertentangan dengan hikmat. Memang kadang seperti itu. Jadi memang ada banyak karakter anak muda yang kalau tidak dimatikan, itu bisa membawa Anda, itu bisa bawa kita jauh dari rencana Tuhan. Ada banyak sekali karakter anak muda yang saya bilang itu harus dimatikan. Nah, kalau tadi kita baca dalam ayat yang ke-23 tadi, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-23, dikatakan bahwa kita harus hindari perdebatan yang tidak berguna. Oke, hal-hal yang bodoh. Anak muda ini, oke, apalagi kalau orang Ambon tuh, kalau mau ke Malawang tuh gitu kan. Oke, kalau mau ke Malang tuh saya mau kalah. Seperti dia yang paling tahu semua hal. Ngomong MotoGP, dia yang paling tahu. Ngomong bola, dia yang paling tahu. Ngomong apa aja, dia yang paling tahu. Tuh. Nah, kalau ini dibawa-bawa ke dalam pelayanan, bisa berabe, bisa bahaya. Oke, ahli kerja kotong boleh, ini kayak gini yang parah. Doktrinnya gini, ya jangan. Oke, Paulus bilang buat Timotius, hindari perdebatan yang tidak penting. Pembicaraan yang bodoh, argumentasi yang gak penting. Oke, jauhi. Karena memang anak muda kayak gitu. Apalagi anak muda cenderung tidak sabar. Tidak sabar menunggu pasangan dari Tuhan. Jadinya kompromi. Gak sabar tunggu pasangan dari Tuhan. Akhirnya pakai prinsip daripada lari kosong. Ambon Paso 10.000. Kalau Ambon ke Paso sehingga ada penumpang, ya ini daripada kosong 10.000 naik juga. Jangan pakai prinsip kayak gini. Amin. Ya. Anak muda itu cenderung gak sabar. Pastor saya sudah berdoa. Berdoa lagi. Sudah pastor berdoa. Puasa. Sudah pastor sudah berdoa. Kurang apa pastor? Kurang berkaca. Cobalah mungkin berkaca. Nah, iya toh. Berdoa. Wah mantap ya. Puasa pastor 40 hari gak makan minum. Wah luar biasa.
Tapi belum ketemu jodoh, saran saya berkacalah. Tapi saudara, yang saya maksud di sini adalah saudara kita harus sabar. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan ciptakan manusia itu sepasang-sepasang. Yang percaya katakan amin. Adam and Eve, bukan Adam and Steve. No. Ya kan? Sabar, ya kan? Bilang orang kiri kanan, be careful. Oke. Orang bilang salah lo kok kulidori yang dapat. Itu baduri Pak. Dapat khusus yang malam, bataria, ya kan? Dapat pukul sampai, ya kan? Sabar, ya kan? Ada yang kadang-kadang dia nggak sabar tunggu promosi dari Tuhan. Udah tunggu. Yusuf 13 tahun loh tunggu loh. Tuhan tunjukkan itu buat dia dalam mimpinya penglihatan. 13 tahun dia harus tunggu. Ada banyak tantangan, godaan yang harus dia lewati. 13 tahun baru itu digenapi dalam dia punya hidup. Anak muda banyak nggak sabar. Anak muda itu impatient, tapi orang dewasa itu patient. Oke. Anak muda cenderung nggak sabar, tapi anak muda sini yang saya lihat semua sabar-sabar ya. Amin. Sabar. Sabar ya. Sabar. Iya, materi komsel kemarin, ya itu sabar, anak muda, sabar aja. Itu karakter anak muda. Oke, tapi saya yakin sekali lagi di sini semuanya sabar. Oke. Daud, Abraham, Yusuf, Musa, Paulus, Yesus pun dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Tapi mereka ini orang-orang yang sabar. Sabarnya minta ampun, gitu kan? Apalagi Paulus, sabarnya minta ampun. Lihat teman kiri kanan mau bilang buat dia sabar. Apalagi anak muda itu identik juga dengan ambisi pribadi. Sampai ambisius. Anak muda cenderung ingin membuktikan dirinya dia yang paling cute. Anak muda cenderung ingin membuktikan bahwa dia yang paling pintar, smart. Dia cenderung ingin membuktikan bagi orang lain bahwa dia yang paling pintar, dia yang paling terdepan. Anak muda. Cuma saudara, sayangnya, dan ini sudah terlalu umum, ini bukan lagi rahasia. Kadang-kadang dalam pelayanan pun hal-hal yang kayak gini dibawa, ya kan? Anak muda kadang-kadang ambisi yang egois, dan itu kalau dibawa di dalam pelayanan itu bisa menimbulkan rasa insecure, iri hati, dan bisa depresi kalau ambisinya nggak terpenuhi. Jadi sombong kalau ambisinya itu dia gapai. Bilang orang kiri kanan, be careful. Tetapi, dan lihat, ini paling penting. Tetapi dari itu semua, ambisi pribadi, tidak sabar, dan lain-lain. Dari itu semua yang paling berbahaya, untuk anak muda adalah nafsu cabul, percabulan. Kalau nggak dikontrol, udah. Masa ini semua akses gampang untuk anak muda. Dia mau akses apa saja, konten apa aja, di mana saja, nggak ada yang lihat, dia bisa. Jangan heran ya, LGBT itu seperti virus sekarang udah. Dari ini bukan lagi gaya hidup sekarang, tapi ini sebuah pergerakan. Saya harus kasih tahu Anda. Ini seperti sebuah movement, sebuah pergerakan. Mereka menuntut, mereka punya hak. Mungkin sekarang belum, tapi bisa Anda bayangkan 20-30 tahun dari sekarang di Indonesia, itu dilegalkan. Kami di gereja ini, kami nggak anti, kami nggak jauh orang-orang yang LGBT, nggak. Kami anti mereka punya gaya hidup. Kami nggak kompromi dengan mereka punya cara hidup. Mereka ke gereja silakan, kami doakan. Kami berharap mereka didoakan, hidup mereka berubah, tinggalkan mereka punya cara hidup. Tapi kami nggak kompromi dengan mereka punya cara hidup. Ini yang lagi dikampanyekan gencar. 2011, saudara, Brasil itu 90% orangnya religius. Tapi hari ini di Brasil pernikahan sejenis dilegalkan, dinikahkan. Miris teman-teman. Gereja kalau tutup mata udah bahaya. Anak muda ini gencar. Anak muda rentan dengan kayak gini. Anak muda rentan dengan pornografi,
porno aksi. Ini yang paling yang masih top ya. Bahkan ini perilaku eksibisionis. Mempertontonkan bagian vitalnya untuk orang banyak supaya dia puas. Oke. Dan anak muda paling rentan dengan kayak gini. Kata firman Tuhan, jauhilah nafsu orang muda. Matikan keinginan dosa. Bilang orang kiri kanan, be careful. Kalau Anda kenal ada teman-teman Anda yang mungkin ada di sini, darah bawa mereka didoakan. Tapi Anda hati-hati. Oke. Jika Anda tidak bisa mematikan keinginan dosa, maka percayalah Anda tidak bisa dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia. Karena dosa selalu menjauhkan kita dari rencana dan tujuan Tuhan. Dosa menghalangi kita untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Anda mau dipakai Tuhan, harga yang kedua, jauhi itu kehidupan berdosa. Anda punya pemimpin PKS nggak lihat, tapi mata Tuhan melihat Anda. Kata firman Tuhan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ya, gitu. 24 jam dalam satu minggu. Hati-hati, orang nggak lihat, Tuhan lihat. Jadi jangan iri kalau orang lain diberkati Tuhan, Anda nggak koreksi. Watch yourself. Okay. To be useful is to be careful. Hati-hati. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia? Yang terakhir, kejarlah karakter Kristus. Semua katakan? Ayat yang ke-22 sekali lagi. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Tadi sudah. Matikan keinginan daging. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Dengan hati yang murni. Apa saja karakter ilahi yang harus kita kejar, teman-teman? Nah, saya bilang di sini ada banyak sekali karakter Kristus. Tadi dibilang kasih, kesetiaan, keadilan, ada banyak dan lain-lain. Namun di sini hanya ada dua hal yang mau saya bagikan soal karakter Kristus yang harus kita kejar. Yang pertama, kejarlah kebenaran. Semua katakan kejarlah kebenaran. Karakter Kristus yang pertama yang harus Anda kejar adalah kebenaran. Nah, kebenaran di sini mengacu pada perilaku yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau Anda dibilang orang benar karena Anda hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kata firman Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang itu dikatakan orang benar karena dia hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam firman Tuhan. Contoh Nuh satu-satunya yang hidup pada masanya yang dikatakan sebagai orang benar. Kenapa? Karena Nuh melakukan semua perintah Tuhan. Tuhan suruh dia bangun bahtera di gunung, logisnya harus bikin di pinggir pantai, ya kan? Tapi Tuhan suruh dia bikin di gunung. 100 tahun dia harus bikin, bertahun-tahun dia harus bikin. Tapi kata firman Tuhan, dia lakukan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan bagi dia. Firman Allah lakukan dengan tepat. Dan pada akhirnya Nuh menyelamatkan semua ciptaan Tuhan yang tersisa. Cuma Nuh. Dan karena Nuh, dia punya anggota keluarga juga bisa diselamatkan. Kita lihat. Hidup dalam kebenaran. Kami sering bilang firman Tuhan, perintah Tuhan itu tidak berat. Kita saja yang keberatan. Harga yang harus Anda bayar. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak gampang, teman-teman. Gak boleh kompromi sama dosa. Banyak aturannya. Dan kalau orang gak tahan, orang pergi, orang keluar. Kejarlah kebenaran. Yang kedua, kejarlah iman. Nah, ini menarik, sampai selesai. Kejarlah iman. Kenapa? Karena kata firman Tuhan, Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kawan-kawan muda, saya mau katakan untuk semua kita malam hari ini, kita harus punya iman yang benar. Semua katakan iman yang benar. Kita harus punya iman yang benar seperti Sadrak, Mesak, Abednego, anak SMA. SMA, Sadrak, Mesak, Abednego.
Iman yang benar dihadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, karena mereka nggak sujud sembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tapi kita lihat apa yang mereka bilang. Ini iman yang benar. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Next. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Kata-katanya gini, sekalipun hari itu mereka harus dibakar, mereka tetap percaya Tuhan. Sampai mati tetap percaya Tuhan. Kalaupun hari itu Tuhan gak tolong mereka, mereka tetap tidak akan sujud menyembah itu patung. Karena mereka tahu itu gak benar, itu salah. Ini iman yang benar. Iman apa? Tetapi seandainya tidak. Bagaimana jika Anda berdoa untuk Anda punya kesembuhan, tapi Anda nggak sembuh? Tetapi seandainya tidak sembuh, saya tetap percaya Tuhan. Itu iman yang benar, yang radikal. Amin. Tetapi seandainya tidak lolos, punya pekerjaan kah? Ada tes di manakah? Tetapi seandainya tidak, saya tetap ikut Yesus. Tetapi seandainya tidak sesuai dengan yang saya doakan, yang saya impikan, yang saya butuhkan, saya tetap percaya Yesus. Saya tetap ikut Yesus. Itu iman yang benar. Dan orang kiri kanan, be careful. Banyak orang kecewa, salahkan Tuhan, keluar dari gereja karena apa yang mereka mau Tuhan gak kasih. Mereka gak dapatkan apa yang mereka doakan, mereka gak dapatkan apa yang mereka mau. Mereka kecewa sama Tuhan, tinggalkan iman mereka. Sorry, Sadrak, Mesak, Abednego kasih tunjuk contoh iman yang benar. Tetapi seandainya tidak, mereka tetap percaya sama Tuhan. Itu iman yang radikal, itu iman yang militan. Ini iman yang benar. Bilang orang kiri kanan, kita mau seperti begitu. Tapi teman-teman, tidak gampang. Setuju ya? Tidak gampang. Kalau mau jujur, tidak gampang teman-teman. Kita benar-benar berhasrat, ingin mau, tapi enggak sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu kita kecewa sama Tuhan, sorry. Tetapi seandainya tidak, saya tetap percaya Tuhan. Sebentar, saya katakan sesuatu. Kemarin waktu kunjungan tim dari Singapura ke sini, Kim Peng dia sampaikan sesuatu, dia cerita sesuatu buat kami. Ada seorang dosen kami dulu waktu SOT, namanya Pastor Kim Hok, Pastor Lady juga tahu. Beliau itu wakil dekan kami waktu kami sekolah teologi. Pastor Kim Hok di Singapura, dan beliau itu kanker stadium 4. Yang pertama hanya karena kasih karunia Tuhan, beliau masih hidup sampai sekarang. Dan yang kedua, kalau bukan itu di Mount Elizabeth udah lewat. Oke. Sampai hari ini, saudara, semua orang berdoa buat beliau. Dan saya lihat di Instagram tuh hari demi hari semakin kurus. Tuh kabel, tiap foto tuh selalu kabel-kabel di badannya, semua. Kemarin terakhir beliau posting waktu ulang tahunnya Pastor Kong sama-sama dengan Pastor Kong. Dari itu saya lihat, saya sangat sedih. Karena saya ingat kisahnya. Dalam kondisi kanker stadium 4. Lagi berjuang dengan kanker bertahun-tahun, saudara. Semua orang berdoa, dan ini ribuan orang berdoa buat beliau. Pastor Kong berdoa, semua orang puasa buat beliau. Saat mereka berkunjung ke Pastor Kim, dan ini nyata loh, ini bukan karangan. Mereka mengunjungi beliau di rumah sakit, sampai sekarang beliau masih hidup. Dan mereka bilang, Pastor Kim sangat luar biasa. Oke. Sangat luar biasa, sampai hari ini masih bertahan, masih fight. Oke. Dan mereka tanya bagaimana beliau bisa seperti itu. Mereka bicara,
Darah ending di akhir kisah, mereka punya pembicaraan. Beliau bilang untuk orang-orang yang datang kunjungi beliau, kalaupun saya nggak sembuh, kalaupun Tuhan panggil saya pulang dengan kanker stadium 4, saya mau pulang dikenang sebagai orang yang beriman. Itu luar biasa. Kalaupun Tuhan panggil saya pulang dengan penyakit ini, saya mau dikenang sebagai orang yang beriman sampai mati. Percaya bahwa saya sembuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ini iman yang benar. Wah, sangat luar biasa. Saya bilang, Tuhan, tidak gampang loh teman-teman. Mau dipakai Tuhan? Tidak gampang. Tetapi seandainya tidak, wah, ya Tuhan sangat luar biasa beliau. Iman yang besar itu berkata gunung akan pindah. Walaupun ini besar biji sesawi. Iman yang besar berkata maka gunung akan pindah. Tapi iman yang benar akan berkata tetapi seandainya tidak, kami tetap percaya. Itu iman yang benar. Sampai mati percaya Yesus. Amin. Saudara, saya berdoa supaya semua kita yang ada di tempat ini malam hari ini, semua kita dipakai Tuhan masing-masing. Dengan talenta kita, dengan kemampuan kita, semua kita dipakai Tuhan pada masanya, pada generasinya. Saya berdoa supaya dimanapun Tuhan tempatkan kita sekarang, dimanapun kita ada, saya berdoa, kami semua hamba Tuhan, kami berdoa supaya semua kita dipakai secara luar biasa dimanapun kita berada. Di marketplace, dimanapun kita berada, kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Yusuf, Daniel, politician, PNS, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan Anda lihat ada banyak hamba Tuhan yang luar biasa dalam Alkitab. Mereka itu dipanggil Tuhan di sekuler. Tapi di tempat itu pun mereka tetap bersinar. Di tempat itu pun tetap rencana Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Enggak peduli apapun konsekuensinya, mereka terus ikut Tuhan. Sampai selesai, sampai rencana Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Maukah Anda bertahan seperti itu? Bertahan sampai rencana Tuhan digenapi dalam Anda punya hidup. Harganya yang mahal harus Anda bayar.